Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Bayangkan, suatu hari kamu akhirnya bisa membuktikan kepada semua orang yang meremehkanmu bahwa kamu bisa berhasil, bahwa kamu bisa bangkit, dan bahwa hidupmu punya arah yang jauh lebih besar dari yang mereka kira. Kisah ini bukan sekedar cerita tentang seekor kodok. Ini adalah cerita tentang keberanian untuk melawan keraguan, tentang tekad untuk terus melangkah, meski dunia berkata, kamu tidak akan bisa. Dengarkanlah baik-baik, karena mungkin kisah ini bisa menjadi titik balik kehidupan kalian. Suatu ketika di sebuah rawa di tengah hutan, hiduplah sekelompok kodok muda yang selama ini menjalani hidup tanpa banyak tantangan. Hari-hari mereka biasanya berjalan dengan pola yang sama, mencari makan, bermain di antara rumput-rumput basah, atau berkumpul sambil berbagi cerita ringan. Hingga suatu hari, kenyataan berbeda muncul begitu cepat dan menghancurkan kenyamanan itu dalam sekejap. Salah satu kodok muda yang paling aktif jatuh ke sebuah duri hitam beracun. Kejadian itu berlangsung begitu cepat, tapi dampaknya langsung terlihat. Racun pada duri itu segera menyebar melalui tubuh kecilnya. Kulitnya mulai menggelap, gerakannya melemah, dan nafasnya terdengar putus-putus. Teman-temannya yang berada di sekitar lokasi langsung panik. Mereka belum pernah menghadapi masalah sebesar ini sebelumnya. Beberapa dari mereka mencoba menolong dengan cara yang mereka ketahui, meski sebenarnya mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan. Ada yang mencoba mencuci lukanya, ada yang membawanya ke tempat lebih hangat, dan ada pula yang mencoba memberi ramuan sederhana dari tumbuhan yang biasa mereka gunakan untuk luka kecil. Namun dari menit ke menit, jelas terlihat bahwa kondisi korban justru semakin buruk. Ketika kepanikan mulai berubah menjadi keputusasaan, tetua rawa muncul. Ia adalah kodok tertua di rawa itu, dikenal karena pengetahuannya yang luas dan pengalamannya melewati berbagai peristiwa. Ia melihat kondisi korban, mengamati racunnya, dan segera memahami situasi yang dihadapi. Menurut tetua, ada satu-satunya cara untuk menghentikan racun itu, yaitu mereka harus mendapatkan bunga obat yang tumbuh di puncak sebuah pohon tinggi. Bunga itu sangat langka, tidak hanya sulit ditemukan, tetapi juga tumbuh di tempat yang hampir tidak mungkin disentuh oleh para kodok. Selain itu, waktu mereka juga sangat terbatas. Bunga itu harus dibawa pulang sebelum matahari esok terbenam. Jika tidak, nyawa sang kodok muda tidak akan tertolong. Informasi itu membuat semua kodok terdiam. Mereka sadar bahwa jarak, resiko, dan waktu adalah tiga hal yang tidak berpihak pada mereka. Namun rasa takut kehilangan teman membuat mereka tidak bisa tinggal diam. 6 kodok muda mengajukan diri untuk berangkat. Mereka tidak tahu apakah mereka cukup kuat atau berpengalaman, tapi mereka tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Di antara ke-6 kodok itu, ada satu kodok yang selalu terlihat berbeda. Seekor kodok berkulit putih pucat bernama Sira. Sira dikenal pendiam, jarang terlibat percakapan panjang, dan lebih sering mengamati daripada berbicara. Namun kali ini, ketika ia melihat kondisi temannya yang sekarat, sesuatu dalam dirinya memutuskan bahwa ia harus ikut berangkat tanpa ragu. Mereka memulai perjalanan pada pagi buta saat udara masih terasa dingin. Ke-6 kodok muda itu melompat perlahan, meninggalkan tempat yang selama ini menjadi zona nyaman mereka. Mereka memasuki wilayah hutan yang tidak pernah benar-benar mereka jelajahi sebelumnya. Semakin jauh mereka masuk, semakin jelas bahwa perjalanan ini tidak mudah. Hutan itu penuh dengan hambatan, akar-akar besar menghalangi jalan, tanah yang licin memaksa mereka berhati-hati, dan suara-suara aneh dari balik semak membuat mereka waspada. Beberapa kali mereka harus berhenti untuk memastikan arah perjalanan mereka tetap benar. Namun meski kondisi fisik semakin lelah, mereka terus melangkah. Dalam bayangan mereka, wajah teman yang sedang menunggu harapan membuat langkah mereka tidak berhenti.
Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya melihat pohon raksasa yang diceritakan oleh tetua rawa. Ukurannya luar biasa, batangnya begitu besar hingga 6 kodok itu tidak mungkin memeluknya sekaligus. Bahkan puncaknya tidak dapat mereka lihat. Sekilas saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa gentar. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk ragu terlalu lama. Mereka mencoba memanjat pohon itu satu persatu. Namun begitu naik beberapa meter, rasa takut mulai muncul. Angin yang bertiup di ketinggian membuat tubuh kecil mereka goyah. Saat salah satu dari mereka sudah cukup tinggi, beberapa dari mereka berteriak dari bawah, jika pohon itu terlalu tinggi untuk mereka, sebaiknya misi ini diurungkan. Yang dimana keadaan itu diiyakan oleh kodok lainnya. Satu kodok yang sudah memanjat cukup tinggi itu pun berpikir demikian. Dia belum sampai setengah jalan, tapi ini sudah terlalu tinggi dan menakutkan. Jadi dia memutuskan untuk turun. Namun belum cukup sampai di situ. Seekor kodok yang paling berani di antara mereka memutuskan untuk memanjat pohon itu. Namun lagi-lagi baru sampai setengah jalan, teriakan dari kodok lain menggoyahkan niatnya. Ini terlalu berbahaya, turun saja. Angin terlalu kencang, sebaiknya kamu mengurungkan niatmu. Puncak pohon itu mustahil dipanjat oleh kodok seperti kita. Kami tidak mau ada korban kedua, sebaiknya kita kembali. Berbagai teriakan dari bawah benar-benar menggoyahkan keberanian si kodok pemberani. Hingga dengan pertimbangan bahwa perkataan teman-temannya ada benarnya, ia pun dengan berat hati memutuskan untuk turun. Upaya demi upaya terus gagal. Rasa frustasi pun muncul. Mereka mulai mempertanyakan kemungkinan keberhasilan misi ini. Apakah mereka benar-benar bisa mencapai puncak? Apakah mereka terlalu menganggap enteng kemampuan diri mereka sendiri? Di tengah semua keraguan itu, Sira melangkah maju. Tanpa banyak bicara, ia mulai memanjat. Gerakannya stabil, tidak terburu-buru, tetapi juga tidak ragu. Teman-temannya yang melihat dari bawah langsung panik. Mereka berteriak memperingatkannya bahwa pendakian itu sangat berbahaya dan mustahil. Namun tidak satupun dari teriakan itu sampai kepada Sira. Dalam perjalanan ini mereka sama sekali tidak teringat bahwa Sira tidak bisa mendengar sejak lahir. Karena itu, semua gerakan mulut yang terlihat dari bawah, yang sebenarnya adalah teriakan panik dan melemahkan, diterjemahkan oleh Sira sebagai dorongan semangat. Ia merasa semua teman-temannya di bawah sedang memberi dia semangat, bukan diperingatkan. Dan dengan keyakinan itu, langkahnya tidak goyah. Ia merasa semakin yakin. Ia terus memanjat, semakin tinggi, semakin jauh dari tanah, dan semakin dekat dengan tujuan yang bisa menentukan hidup atau mati temannya. Pada titik inilah, perjalanan mereka bukan lagi sekedar mencari bunga obat. Perjalanan ini mulai berubah menjadi ujian tentang siapa diri mereka sebenarnya, dan seberapa jauh mereka bisa melampaui batas yang mereka kira tidak mungkin dilewati. Sira terus memanjat batang pohon raksasa itu, dan saat ia melihat ke bawah, sebab ia tak bisa mendengar setiap gerakan panik teman-temannya, ia masih saja menganggap itu sebagai dorongan semangat. Dan setelah pendakian yang sangat panjang, Sira akhirnya tiba di area yang lebih datar di dekat puncak pohon. Untuk pertama kalinya sejak ia mulai mendaki, ia berhenti untuk menarik napas. Tangan dan kakinya gemetar, tetapi pandangannya tetap stabil. Ia menoleh sedikit ke atas, dan di sanalah ia melihatnya, bunga obat yang mereka cari. Bunga kecil itu tampak sederhana, namun warnanya biru lembut dan memancarkan cahaya samar dari embun yang masih menempel, seolah menyimpan energi yang menenangkan. Bagi Sira, menemukan bunga itu seperti melihat jawaban atas seluruh ketegangan yang dialami sejak pagi. Mendapatkan bunga itu hanyalah separuh dari misi. Sisa misi ini adalah turun dengan selamat, yang bahkan lebih beresiko. Teman-temannya yang melihat dari bawah terdiam dan terkejut.
Mereka menganga tidak percaya, tak menyangka bahwa ada di antara mereka yang benar-benar bisa mencapai puncak. Sira memetik bunga itu dengan hati-hati. Namun ketika ia benar-benar melihat ke bawah dan menyadari ketinggian puncak pohon itu, ia memahami kenyataan lain, yaitu turun dari pohon itu hampir mustahil. Pohon itu terlalu tinggi, pijakan terlalu sedikit, dan angin lebih sulit diprediksi ketika ia tidak bisa mendengar arah datangnya hembusan. Ia mengetahui resiko itu, tetapi ia juga tahu bahwa waktu mereka terbatas. Jika ia turun perlahan, kemungkinan besar ia akan terpeleset di tengah jalan. Dan jika ia jatuh sambil membawa bunga, misi ini akan sia-sia. Bunga itu mungkin akan hancur dan tidak bisa digunakan. Di bawah sana terdapat sebuah danau besar yang berada tepat di samping pohon itu. Airnya dalam dan tenang. Sira menilai situasi itu dengan cepat. Jika bunga itu jatuh ke danau terlebih dahulu, setidaknya bunga itu bisa selamat. Kemudian ia bisa menyusul setelahnya, meski dengan resiko yang sangat besar. Setelah beberapa saat berpikir, Sira akhirnya mengambil keputusan. Keputusan yang hanya muncul dari seseorang yang benar-benar menaruh nyawanya demi orang lain. Ia melompat ke ujung dahan terdekat ke arah danau, lalu melemparkan bunga itu ke arah danau di bawahnya. Gerakan itu sederhana, namun sangat menentukan. Bunga itu melayang turun sambil berputar perlahan, seakan waktu ikut melambat. Beberapa temannya di bawah melihat bunga itu jatuh dan langsung berlari ke dalam air untuk menyambutnya. Beberapa detik kemudian, tanpa ragu, Sira melompat dari puncak pohon menuju danau. Tubuhnya meluncur turun dengan kecepatan tinggi. Angin menerpa tubuh kecilnya, ranting-ranting kecil terlewat begitu cepat dan pemandangan sekelilingnya bergerak seperti garis-garis kabur. Ketika akhirnya Sira menembus permukaan danau, riakan air besar menyebar ke segala arah. Teman-temannya segera berenang ke dalam danau untuk mencari keberadaannya. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, seluruh kelompok merasakan kombinasi antara lega dan kagum yang luar biasa. Sira tidak hanya berhasil mendapatkan bunga itu, tetapi juga mempertaruhkan keselamatannya dengan cara yang tidak terpikirkan oleh mereka sebelumnya. Perjalanan pulang dilakukan secepat mungkin. Mereka hampir tidak berhenti karena tahu waktu terus berjalan. Saat mereka tiba di desa, tetua rawa segera mengambil bunga itu dan mengolahnya menjadi obat. Bunga itu ditempelkan pada luka yang menghitam dan juga dimakan sebagai obat luar dalam. Dan perlahan, racun di tubuh kodok yang sakit mulai menghilang. Kulitnya kembali cerah, nafasnya membaik, dan warna tubuhnya perlahan kembali seperti semula. Selanjutnya, semua kodok memberi penghargaan kepada Sira sebagai pahlawan di antara mereka. Teman-teman, kadang kita gagal bukan karena kita lemah, tapi karena kita terlalu sering mendengarkan suara yang membuat kita ragu. Terlalu sering percaya bahwa kita tidak mampu hanya karena orang lain berkata begitu. Sebagaimana beberapa kodok yang sudah berhasil naik, namun mereka mengurungkan niatnya sebab suara keraguan terus terngiang dari bawah. Begitulah Sira mengajarkan kita satu hal sederhana. Ketika kita menutup telinga dari kata-kata yang melemahkan dan hanya fokus pada tujuan, kita akan bisa melakukan hal-hal yang bahkan tak pernah kita bayangkan. Jadi teman-teman, mulai hari ini, jangan biarkan suara negatif menentukan langkahmu. Dengarkan hatimu sendiri dan teruslah naik setinggi yang kamu bisa. Apa kata-kata negatif yang sering diucapkan orang di sekitar kalian? Bisa berbagi di kolom komentar. Semoga bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk teman-teman lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah berikutnya.